di Indonesia supaya belajar di Iran. Tujuannya untuk apa? Pulang ke Indonesia mereka menjadi Syiah. Sehingga mereka ke depan punya banyak sekali dai-dai Syiah yang siap untuk. Oke. Lalu kan tadi yang Anda dengar itu daerah-daerah Sumatera dan Jawa. Apakah ada nanti persebarannya di tambah? Pertanyaan bagaimana cara bikin anak muda masuk ke pesantren? Meyakinkannya itu. Bagaimana cara bikin anak muda masuk ke pesantren di tengah zaman yang modern ini? Itu pertanyaan yang lebih sulit. Makanya saat ini kan eksistensi pesantren itu dipertaruhkan. Oke. Nah, banyak anak-anak muda kita yang lebih gemar masuk ke sekolah-sekolah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Front Talk Show bersama saya Isa Imanuddin. Pada Front Talk Show kali ini kita akan membahas seputar Front Santri Indonesia atau yang biasa disebut FSI. Mungkin di antara sahabat muslim sekalian ada yang belum tahu apa sih Front Santri Indonesia itu. Oleh karena itu telah kita hadirkan seorang yang spesial. Beliau adalah ketua dari Front Santri Indonesia, Habib Muhammad Hanif Alatus. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah bkhair, sehatul afiat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih, Bib? Kesibukannya hari-hari ini lebih banyak ke safari dakwah. Oke. Dakwah di berbagai daerah, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah. Intinya buat umat lah ya, Bib. Naam. Oke, langsung aja, Bib ya. Front Santri Indonesia itu apa sih? Dari sejarahnya dan Front Santri Indonesia ini sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Front TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Front Santri Indonesia adalah anak organisasi dari FPI. Oke. Anak organisasi dari FPI. Jadi FPI itu memiliki beberapa anak organisasi. Ada yang fokus di bidang kemahasiswaan, itu namanya FMI, Front Mahasiswa Islam. Ada yang fokus di bidang kemanusiaan, nah, itu namanya HILMI, Hilal Merah Indonesia. Ada juga yang fokus di bidang santri, yaitu Front Santri Indonesia. Nah, dan kebetulan Front Santri Indonesia ini anak paling bontot, anak paling muda FPI, baru ya? Yang paling baru. Jadi Front Santri Indonesia adalah wadah untuk kaum santri. Saat ini santri di sini mencakup daripada santri pondok pesantren atau pelajar madrasah. Karena pelajar madrasah itu dinamakan juga sebagai santri. Nah, untuk tujuan utama dari terbentuknya Front Santri Indonesia itu apa sih? Jadi tujuan pertama dari terbentuknya Front Santri Indonesia, tujuan utama dari terbentuknya Front Santri Indonesia itu adalah sebagai wadah santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi seluruh. Nah, karena memang FPI ini organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut daripada Asy'ari dan Syafi'i. Tujuan daripada adanya Front Santri Indonesia untuk bisa menjadi wadah santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Republik Indonesia ini. Karena kenapa kita adakan yang namanya Front Santri Indonesia? Santri ini salah satu garda terdepan untuk mempertahankan yang namanya NKRI. Itu santri. Sejarah udah membuktikan itu, bagaimana peran santri membela negara, bagaimana peran santri membela daripada tanah air, dan bagaimana peran santri turut berjuang di dalam kemerdekaan negeri ini di belakang komandonya para ulama. Nah, keberadaan santri ini sedang diperebutkan oleh berbagai macam pihak. Sebut saja ada setidak-tidaknya ada 4 pihak yang ingin menggerogoti eksistensi santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Salah satunya mulai tahun 70-80-an itu gencar-gencarnya pemerintah Saudi Arabia yang kebetulan negara tersebut menganut daripada madhab Wahabi Salafi, gencar-gencarnya menggelontorkan beasiswa untuk santri-santri yang ada di Republik Indonesia ini. Oh, luar biasa, mereka gelontorkan beasiswa sangat banyak. Nah, ini kan mengancam daripada eksistensi santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya berapa banyak santri yang berangkat ke sana sehingga diwahabikan. Ketika pulang ke Indonesia dia tidak lagi menganut daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah,
akan tetapi dia menganut pemahaman Wahabi Salafi yang gampang mengkafir-kafirkan daripada selain golongannya. Jadi memang Front Santri Indonesia ini untuk meluruskan. Ini satu. Kemudian itu baru satu. Sehingga mereka punya target tahun sekian sudah ada sekian ribu doktor Wahabi yang siap untuk mewahabikan Indonesia. Di sisi lain Syiah yang kebetulan mereka banyak berdomisili di Iran. Mereka juga menggelontorkan luar biasa banyak sekali beasiswa untuk santri-santri yang ada di Indonesia supaya belajar di Iran. Tujuannya untuk apa? Pulang ke Indonesia mereka menjadi Syiah. Sehingga mereka ke depan punya banyak sekali dai-dai Syiah yang siap untuk mensyiahkan Indonesia. Ini kita khawatir sekali. Belum lagi liberalisasi, sepilis, sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Berapa banyak beasiswa yang digelontorkan oleh universitas-universitas barat yang diperuntukkan untuk santri, sehingga santri-santri kita banyak yang belajar ke Inggris, banyak yang belajar ke Perancis, banyak yang belajar ke Amerika, banyak yang belajar negara-negara barat. Kalau mereka belajar fisika, belajar kimia, belajar teknologi nggak ada masalah. Tapi permasalahannya justru ke Eropa belajar agama Islam, belajar tafsir, belajar hadis dari dosen-dosen yang nggak beriman sama Allah, dari orang orientalis, akhirnya pulang membawa pemahaman liberal, membawa pemahaman sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Ini mengancam eksistensi santri. Berapa banyak khususnya anak-anak kiai diberangkatkan. Sebut saja Ulil Absar Abdallah, itu kan keluarga kiai, santri notok, kalau bahasa Jawanya santri gotek. Tapi diberangkatkan ke barat, akhirnya pulang jadi liberal, mendirikan JIL, Jaringan Islam Liberal, dengan berbagai macam pemikirannya yang nyeleneh, yang menyimpang. Ini kan basisnya santri. Sebut saja Abdul Muqsid Ghazali. Abdul Muqsid Ghazali begitu juga. Itu kan basicnya santri, murid daripada Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ternyata diseret untuk jadi liberal. Kita adakan Front Santri Indonesia untuk betul-betul menjadi wadah bagi para santri supaya terus istiqamah di atas jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang visi dari Front Santri Indonesia itu untuk itu tadi. Dan kedepannya mereka bisa terus berjuang baik dalam dakwahnya atau hisbahnya dan dalam jihadnya sesuai dengan visi misi daripada didirikannya Front Pembela Islam. Karena FSI ini kan anak dari FPI, nggak bisa terpisah visi misinya dari FPI. Jadi untuk dari misinya sendiri nih, dari FSI ini gimana untuk merealisasikan visi yang ada? Visi untuk merealisasikannya. Adapun untuk merealisasikan visi misi daripada FSI, yang pertama yang perlu kita tahu tadi, perlu kita garis bawahi, FSI ini masih seumur jagung. Kalau diibaratkan masih anak bayi. Anak bayi kan makanannya otomatis nggak seperti orang dewasa. Orang dewasa kan udah bisa makan segalanya, gado-gado, nasi kebuli, nasi uduk. Anak bayi kan masih terbatas sama yang namanya ASI, masih terbatas yang namanya bubur bayi. Artinya FSI sebagai anak yang masih usia dini tentu bergerak sesuai dengan ukurannya. Untuk saat ini yang kita lakukan, karena kita masih pembentukan, kita masih dalam tahap penggodokan dasar-dasar daripada FSI. Kayak kemarin kita melakukan Munas, dari Munas itu lahirlah ADART FSI, kemudian lahirlah kepengurusan pusat FSI, dan saat ini karena kita masih tahap pembentukan, tentunya saya fokus pada konsolidasi ke daerah-daerah untuk pembentukan daripada FSI. Terus untuk pemilihan, jadi fokus di pelebaran sayap dulu. Jadi untuk struktur organisasinya gimana? Struktur organisasi itu sendiri untuk di pusat ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, dan ada bidang-bidang. Termasuk salah satunya bidang pendidikan, karena kan santri ini fokusnya di pendidikan. Beda santri sama Laskar LPI. LPI kan lebih banyak fokus turun ke jalan. Kalau FSI kan lebih jadi Laskar Pena, Laskar intelektual yang memang mereka dipersiapkan untuk masa depan. Hari ini mereka jadi santri, tapi 10-20 tahun lagi mereka yang akan jadi kiai. Hari ini belajar di pesantren, tapi 10-20 tahun lagi mereka yang akan memimpin pesantren. Jadi memang salah satunya kita punya bidang pendidikan untuk mengasah daripada daya intelektualitas kaum santri. Itu bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu ada divisi Bahthul Masail. Karena memang kalau bicara mahasiswa itu kan wadah yang mempersatukan mahasiswa atau forum-forum mempersatukan mahasiswa itu kan
mungkin seperti seminar-seminar atau temu kangen, dan lain sebagainya. Saya kurang paham dunia permahasiswaan karena saya kuliahnya pun di Yaman itu kuliah rasa santri. Beda. Kuliahnya kuliah rasa santri. S1 saya S1 rasa santri. S1 pun di Indonesia dulu pernah, S1-nya di pesantren. Jadi S1-nya pun rasa santri. Jadi kita punya yang namanya divisi Bahsul Masail. Divisi Bahsul Masail itu cukup efektif untuk mempersatukan santri karena Bahsul Masail identik dengan namanya santri. Ada berbagai divisi-divisi lainnya yang tentunya berkaitan dengan dunia kesantri seperti hubungan lintas pesantren untuk menjadi perekat daripada pesantren-pesantren yang ada. Oke, baik. Kayaknya perbincangannya bakal makin menarik nih. Insya Allah. Oke, sahabat muslim, kita break sejenak karena masih akan ada pembahasan. Alhamdulillah, sahabat muslim, kita kembali lagi di Front Talk Show bersama saya Isai Menudin. Oke, Bib, tadi setelah kita menyinggung soal apa itu FSI, bagaimana visi dan misinya, gimana sih cara FSI dalam memperkenalkan FSI itu sendiri kepada masyarakat, khususnya pada santri-santri yang ada? Untuk cara memperkenalkan FSI itu sendiri, kita fleksibel aja, kita masuk ke berbagai lini. Salah satunya ya saat ini melalui media sosial. Nah, kita itu ada program dakwah di media sosial. Tentunya setiap konten-konten dakwah yang kita sebarkan pasti di situ ada logo atau ciri khas FSI. Jadi itu salah satu strategi untuk mengenalkan sebagai pengingat FSI. Yang pertama itu. Yang kedua, dari mimbar ke mimbar. Jadi saya pribadi, begitu juga para ustadz-ustadz yang ada di FSI, itu memperkenalkan apa itu FSI dari mimbar ke mimbar, dari pesantren ke pesantren. Dan salah satu bagi kami saat ini yang paling efektif untuk memperkenalkan FSI ini kan anak organisasi dari FPI. Ya, betul. Sedangkan FPI itu kan memang udah ada di mana-mana. Masyarakat udah kenal. Udah kenal dan memang cabangnya udah di mana-mana, mulai dari DPD, DPP itu tingkat pusat, DPD tingkat daerah provinsi, DPW itu tingkat kabupaten dan kota, DPC tingkat kecamatan, DPRA tingkat kelurahan. FPI sudah ada di berbagai daerah. Jadi salah satu cara kami yang paling efektif untuk memperkenalkan FSI ya melalui kepengurusan FPI yang udah ada ini. Misalkan untuk tingkat Jakarta, bagaimana kita cara memperkenalkan FSI ya melalui FPI DKI Jakarta. Pusatnya berarti ya? Di Banten melalui FPI Banten, itu langkah pertama. Itu untuk internal FPI dan atau simpatisan FPI. Untuk di luar itu ya kita harus turun satu persatu. Namun itu butuh waktu yang cukup panjang lah dan usaha yang cukup keras untuk bisa memperkenalkan FSI dari pesantren ke pesantren, karena pesantren jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi itu salah satunya. Ini respon dari masyarakat yang tadi di luar dari lingkup FPI tersebut gimana sih terhadap FSI ini? Sampai saat ini kita masih fokus yang di internal FPI dulu. Karena kalau urusan rumah tangga kita belum kelar, masa mau ikutan urusan tetangga? Kan enggak. Jadi kita kan punya skala prioritas dalam kerja. Tentunya yang di dalam internal FPI dulu kita bereskan, kita fokuskan. Kalau bisa yang di luar FPI juga di luar FPI, tapi kita prioritaskan yang di dalam FPI dulu. Jadi yang ada dulu, lahan yang ada dulu kita garap. Kalau lahan yang ada udah selesai digarap, baru berpindah ke yang lain. Nah, untuk persebarannya nih, Bib, untuk FSI sendiri, apakah hanya di pusat atau udah? Untuk saat ini kita ini baru dideklarasikan. Baru dideklarasikan. Sebetulnya FSI ini lahir sebagai amanat Mukernas FPI 2016 di Banten. Di Banten merekomendasikan pembentukan wadah untuk santri yang ada di Indonesia sebagai salah satu wadah untuk kaderisasi. Seperti tadi saya katakan, santri itu kan hari ini mereka santri, 10 tahun lagi mereka kiai. Hari ini mereka belajar di pesantren, 10 tahun lagi mereka akan menjadi yang mengajarnya. Yang mengajar di pesantren atau bahkan yang mendirikan pesantren. Hari ini mereka mungkin bagian daripada audiens, pendengar daripada dakwah, tapi mungkin 10 tahun lagi mereka akan jadi aktivis dakwah, penceramah, khatib, mubaligh dan lain sebagainya. Jadi memang ini rekomendasi dari Mukernas FPI 2016 untuk membentuk wadah bagi santri sebagai wadah untuk kaderisasi ke depan mereka yang akan melanjutkan roda perjuangan. Karena organisasi yang sukses itu organisasi yang bukan hanya bisa eksis sekarang,
tapi eksis untuk sekian puluh tahun ke iya, depan. Dia mampu untuk kaderisasi. Iya. Karena kalau nggak ada kaderisasi, roda organisasi akan berhenti di situ. Nah, jadi dideklarasikan, direkomendasikan di Mukernas, kemudian dideklarasikan di Oktober 21 Oktober 2016, kemudian dideklarasikan ulang secara nasional. Pada saat itu nggak besar-besaran, hanya sekedar wacana saja. Dideklarasikan orang secara nasional dan resmi besar-besaran di Banten tanggal 21 Oktober 2017. Nah, kemarin ini 2017 dideklarasikan secara besar-besaran di Banten, yang hadir sampai puluhan ribu orang. Alhamdulillah yang mendeklarasikan langsung guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Nah, dari situ itu mulai pembentukan pusat. Nah, dan kita akhirnya dari situ mulai merembet ke daerah. Nah, kita mana aja tuh, Bib? Saat ini yang sudah ada SK-nya sedang diproses. Banten dengan semua kabupaten yang ada di dalamnya. Banten itu memang FPI Banten ini sudah terbentuk sampai ke tingkat kelurahan. Dan kebanyakan basisnya itu pesantren. Jadi otomatis pesantren yang pimpinannya itu masuk FPI, anggotanya bakal jadi FSI semua langsung. Jadi di Banten itu perkiraan yang akan masuk ke FSI itu kita belum punya data real, tapi sudah terlihat yang insya Allah yang terdaftar di FSI itu lebih dari 700 pesantren. Masya Allah. Di Banten. Kita juga saat ini sudah membentuk di DKI, kemudian Jawa Barat dengan lebih dari 20 kabupaten dan kota yang ada di dalamnya, kemudian Riau, dan kemarin saya baru pulang dari Aceh untuk mendeklarasikan FSI di Aceh, DPD tingkat provinsi, dan kemarin Aceh itu ada, kalau tidak salah ada lebih dari 20 kabupaten. Kita baru deklarasikan di 10 kabupaten. Nanti menyusul 10 lagi. Nanti insya Allah sisanya menyusul. Nah, kemudian juga Madura. Madura insya Allah dalam waktu dekat akan kita deklarasikan. Begitu juga Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah ada permintaan untuk mendeklarasikan. Jadi sistemnya ada rekomendasi dari pengurus FPI setempat, nama-nama yang dianggap mampu untuk memimpin FSI direkomendasikan untuk memimpin FSI di daerah setempat. Lalu kan tadi yang Ana dengar itu daerah-daerah Sumatera dan Jawa. Apakah ada nanti persebarannya ditambah lagi ke Kalimantan? Insya Allah. Sampai Papua mungkin? Insya Allah. Tapi butuh proses. Karena nggak semudah membalikkan telapak tangan. FPI-nya aja belum ada di Papua. Bagaimana membentuk FSI-nya? Tapi bisa kalau memang ada daerah-daerah yang mungkin sulit untuk mendirikan FPI, tapi FSI bisa, kenapa tidak? FSI-nya lebih dulu dari FPI. Justru mungkin di sebagian daerah, mungkin harapan kita ke depan FSI bisa jadi cikal bakal berdirinya FPI di daerah-daerah yang belum bisa berdiri FPI. Lalu untuk menjalankan segala kegiatan nih, FSI bekerja sama dengan siapa aja sih? FSI khususnya tadi yang saya sebutkan bekerja sama dengan FPI. FPI sebagai induk daripada organisasi, kita juga insya Allah ke depan akan bekerja sama dengan anak-anak organisasi FPI lainnya, seperti FMI, HIRMI, dan lain sebagainya. Dan untuk eksternal, ke depan kita merencanakan untuk menjalin kerjasama dengan pesantren-pesantren nasional atau pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia seperti Sidogiri, Dalwa, Gontor mungkin ke depannya. Insya Allah kita berencana seperti itu ke depannya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan ikatan-ikatan alumni pesantren itu kan banyak. Kayak Sidogiri punya ikatan alumni pesantren, Dalwa punya ikatan alumni pesantren, Gontor punya ikatan alumni pesantren. Mudah-mudahan ke depannya bisa silaturahmi, bisa menjalin hubungan atau bisa membuat kerjasama demi kemaslahatan umat. Lalu ini soal persebaran tadi kan, persebaran ke daerah-daerah itu kan tentu nggak mudah lah. Gimana sih koordinasi dengan daerah tuh untuk misalnya melakukan kegiatan atau? Jadi alhamdulillah kita ini sekarang udah ada FPI. Bagi kami anak ini udah tinggal, kalau bahasa Betawinya mancelok sama bapaknya. Anak ini tinggal ngikut bapaknya aja. Yang baik-baiknya lah ya. Ngikut bapaknya aja. Bapaknya ada di berbagai daerah, otomatis kita bisa koordinasi untuk buka FSI di daerah tersebut. Karena itu tadi saya katakan, prosedur pembentukan FSI di berbagai daerah itu harus melalui FPI. Jadi yang punya hak merekomendasikan siapa yang
akan jadi pengurus FSI di daerah setempat, itu ya pengurus FPI setempat. Artinya bagaimana caranya koordinasi daerah? Ya mesin FPI ini dipakai. Kebetulan saya jalin hubungan dengan ketua-ketua FPI di berbagai daerah, ini otomatis memudahkan saya sebagai pengurus FSI untuk membuka FSI di berbagai daerah, memudahkan kami dari pusat. Karena di pusat bukan saya aja, saya punya sekretaris Ustadz Ramadhan Samadi, punya wakil Kiai Haji Asep Sofyan, begitu juga saya punya bendahara Gus Muhammad bin Misbahul Anam, ada Ustadz Hilman dan berbagai pengurus-pengurus lainnya. Untuk sahabat muslim, kita akan break sejenak lagi. Jadi jangan Bib Muhammad Hanif Alatas. Oke Bib, tadi kan setelah kita membahas lebih luar dari FSI-nya, sekarang kita lebih kerucut lagi nih. Apa sih kegiatan rutin dari FSI, baik santri maupun dari kepengurusan? Kegiatan rutin dari FSI, tadi saya katakan FSI ini kan masih anak bayi. Tentunya untuk saat ini kita masih lebih fokus ke pelebaran sayap. Oh, yang tadi. Untuk konsolidasi ke berbagai daerah, membuka cabang-cabang FSI. Adapun ke depannya, untuk yang sudah berjalan saat ini kegiatan rutin, kita punya kegiatan dakwah melalui media sosial. Termasuk kegiatan saya pribadi ke berbagai daerah untuk safari dakwah, itu bisa dikatakan sebagai kegiatan FSI juga, karena saya nggak bisa lepas dari FSI. Untuk secara spesifik, insya Allah kedepannya sesuai dengan bidang-bidang yang ada, karena kita fokus masih pembentukan. Bangun rumah ini masih meletakkan pondasi, masih mulai dari buka lahan, kemudian meletakkan pondasi, baru setelah itu bisa majang-majang yang lain, baru bisa majang lemari, masang AC, baru bisa perabotan-perabotan yang lainnya. Begitu juga FSI saat ini. Kita masih lebih fokus ke pelebaran sayap untuk kegiatan-kegiatan rutinnya sesuai dengan bidang-bidang yang ada di FSI. Kita nanti ke depan akan ada bahsul masail. Kita punya lajnah at-ta'lif wan nashr. Kita pengen, karena selama ini santri mahasiswa itu lebih dikenal produktif. Sedangkan santri kurang produktif. Itu kesan yang banyak menempel di benak masyarakat. Buktinya apa? Yang lebih banyak nulis itu mahasiswa ketimbang santri. Saya bukan berarti menyudutkan mahasiswa dalam hal ini. Saya selalu teringat pesan guru saya, Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun, jadilah engkau santri yang mahasiswa yang santri. Artinya santri tapi tetap punya latar belakang mahasiswa. Mahasiswa tapi nggak lepas dari santri, karena Profesor Dr. Imam Suprayogo, ketua atau rektor, mantan rektor UIN Maulana Malik Ibrahim yang ada di Malang, beliau pernah mengatakan universitas manapun yang ada di Indonesia, UIN Malik Ibrahim ini UIN terbaik di Indonesia. UIN Malik Ibrahim Malang, UIN terbesar dengan perkembangan tercepat. Wah, pada saat dipegang Bapak Profesor Imam Suprayogo. Pak Imam Suprayogo dalam salah satu pidatonya pernah mengatakan seluruh universitas yang ada di Indonesia, kata dia, belum berhasil mencetak satu orang alim pun. Kecuali yang ada andil pesantren di dalamnya. Artinya yang punya background pesantren baru dia bisa jadi orang alim. Menurut pandangan Profesor Imam Suprayogo. Makanya dia menerapkan dalam kampusnya mahasiswa itu tahun pertama harus nyantri. Ada asrama untuk mahasiswa, diajarin baca kitab, diajarin basic bahasa Arab. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Kita punya lajnah ta'lif wan nashr yang fokus untuk merangsang daripada daya intelektualitas santri sehingga mereka produktif untuk menulis dan untuk mendistribusikan tulisannya. Itulah lajnah ta'lif wan nashr, baik tulisan berbahasa Arab, karena sebetulnya kalau bicara materi yang dipelajari oleh santri itu luar biasa. Kelasnya itu kelas ulama. Maaf kalau untuk dibandingkan dengan kampus-kampus yang ada, saya yakin untuk pelajaran agama pesantren itu lebih dalam, karena detail dan langsung ke referensi aslinya. Makanya kalau di Al Azhar itu katanya kalau pakai buku dokter itu gampang untuk mempelajarinya. Tapi kalau kita, bagaimana dokter itu bisa nulis buku? Mereka pelajari kitab-kitab ulama terdahulu. Jadi artinya dalam hal materi santri ini betul-betul dalam. Hanya saja produktivitasnya perlu dirangsang. Perlu dirangsang sehingga bisa aktif menulis, aktif membuat karya-karya yang bisa mencerdaskan bangsa. Makanya kita bikin lajnah ta'lif wan nashr, itu salah satu kegiatan kita ke depannya. Kemudian kita punya yang namanya bahsul masail.
Bahsul Masail ini identik sekali dengan dunia pesantren. Saya rasa santri nggak asing lah yang namanya Bahsul Masail. Nah, kemudian juga kita punya hubungan lintas pesantren. Artinya ke depan kita akan adakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa merekatkan hubungan antara pesantren. Karena kan saat ini pesantren banyak yang masing-masing, banyak tapi masing-masing. Ya, bagaimana antar satu pesantren dengan pesantren lainnya, antar santri pesantren A dengan santri pesantren B, hubungan mereka bisa kuat. Bisa betul-betul kompak. Nah, itu salah satu daripada tujuan kita sehingga bisa kembali menghidupkan daripada semangat jihad, ruhul jihad yang ada di jiwa para santri-santri. Oke, terus cara dari FSI sendiri nih untuk merangkul santri-santrinya di tengah kepungan zaman yang semakin modern itu gimana? Kalau cara FSI sendiri ya yang paling mudah ngerangkul pesantrennya. Oke. Ngerangkul pesantrennya. Nah, kita otomatis ketika pesantren yang kita rangkul, santrinya ikut semua. Oke. Yang lebih sulit sebenarnya pertanyaan bagaimana cara bikin anak muda masuk ke pesantren, meyakinkannya itu ya. Bagaimana cara bikin anak muda masuk ke pesantren di tengah zaman yang modern ini, itu pertanyaan yang lebih sulit. Makanya saat ini kan eksistensi pesantren itu dipertaruhkan. Nah, banyak anak-anak muda kita yang lebih gemar masuk ke sekolah-sekolah yang negeri atau sekolah-sekolah umum yang nggak ada basic agamanya daripada pesantren. Akhirnya jumlah santri di berbagai pesantren banyak yang menurun. Banyak pesantren yang jumlahnya itu menurun drastis jumlah santrinya. Itu pertanyaan yang lebih sulit. Bagaimana supaya anak muda tertarik untuk menjadi santri? Nah, justru itu tantangan untuk FSI sendiri. Nah, itu ke depan bagaimana kita menampilkan wajah pesantren yang betul-betul bisa menawarkan masa depan yang cerah untuk anak-anak muda, insya Allah Ta'ala. Khususnya stigma-stigma buruk terkait pesantren, seperti stigma buruk bahwasanya lulusan pesantren itu nanti mau kerja apaan, mau dikasih makan apa anaknya lulusan pesantren. Ya, susah gitu ya. Mau ente mau ngasih makan batu kalau sekolah di pesantren. Kemudian stigma-stigma buruk pesantren itu jorok, anak pesantren itu kolot, anak pesantren itu norak, tinggalan zaman. Itu stigma-stigma buruk seperti ini harus kita hapuskan di tengah masyarakat. Itu salah satu daripada visi misi FSI. Nah, untuk harapan dari Habib sendiri ini untuk FSI maupun santri-santri yang ada di Indonesia. Untuk santri, saya berharap khususnya di saat ini ya, yang kita tahu sendiri banyak kriminalisasi terhadap ulama, ancaman terhadap umat Islam. Zaman yang serba fitnah, bahkan nggak cuma secara moral, bahkan fisik ulama pun saat ini terancam. Saya berharap saat ini santri itu betul-betul sadar perannya sebagai garda terdepan untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Makanya kita di FSI nanti mungkin bisa diputar. Kita punya Mars FSI, kami santri Indonesia bela agama dan syariah. Bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. Jadi FSI dideklarasikan ini memang untuk jadi garda terdepan, untuk membela agama dan syariah. Karena ini harga mati untuk kami, hidup mati kami. Ini yang akan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Bela akhlak dan syariah, kemudian bela bangsa dan negara. Bangsa ini kan tempat kami dilahirkan, tempat kami besar, tempat kami meletakkan dahi kami untuk bersujud kepada Allah, tempat kami makan, tempat kami minum. Tentunya ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, santri udah menunjukkan perannya semenjak Indonesia dijajah sampai saat ini sebagai garda terdepan untuk mempertahankan bangsa. Berapa banyak peran santri di dalam peperangan bersama Imam Bonjol, bersama Tengku yang di Patimura, bersama Jenderal Sudirman. Bahkan Jenderal Sudirman itu kan seorang ustadz di pesantren. Jenderal Sudirman itu ustadz di pesantren. Jenderal Sudirman itu kan cikal bakal berdirinya TNI, cikal bakal berdirinya Polri. Artinya nggak lepas dari peran santri di situ. Berapa banyak santri yang turun ke Surabaya setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihadnya di tahun 45 kalau nggak salah ya. Tahun 45 pada saat ada serangan kembali dari Belanda kepada Indonesia setelah Indonesia memperkenalkan kemerdekaan. Kiai Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad wajib untuk jihad mempertahankan negara. Yang turun siapa? Kiai sama santri. Mati-matian banjir darah di Surabaya pada saat itu, dan alhamdulillah akhirnya penjajah bisa diusir kembali, Indonesia bisa eksis. Artinya kita sudah membuktikan bagaimana santri punya peranan besar
untuk kemerdekaan Indonesia dan ini harus dipertahankan. Santri tidak boleh dinina-bobokan. Santri tidak boleh dibuat terlena dengan keadaan yang ada. Santri tidak boleh dibuat tidur lelap dengan teknologi yang ada, dengan media sosial, dengan gaya hidup hedonis yang ada saat ini. Nggak boleh. Santri harus tetap ada pada posisinya sebagai garda terdepan untuk bela agama, bela akhlak, bela syariah, bela negara, bela NKRI, dan khususnya untuk bela ulama. Saat ini kan kita lihat ulama kita ada yang dibacok di Jawa Barat, ada yang digebukin. Belum lama di Aceh itu Imam Baitur Rahman ingin ditusuk. Artinya ini harus santri harus jadi garda terdepan untuk bela mereka. Karena kalau bukan santri siapa lagi? Nggak boleh santri, nggak boleh diam, nggak boleh berpangku tangan terhadap keadaan yang seperti ini. Jadi memang yang dicari. Jadi harus sadar betul posisinya seperti apa. Anak-anak muda yang emang dia mau berjihad dan memperjuangkan agama. Nah, dan emang kitab-kitab yang dipelajari di pesantren itu mengajarkan kita untuk jihad. Jihad itu hanya aplikasi dari apa yang kita pelajari di pesantren. Di kitab-kitab fikih itu kan ada bab jihad namanya. Nah, terima kasih Habib Muhammad Hanif Alatas. Oke sahabat muslim, terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sampai jumpa lagi di Front Talk Show pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حي على